Sekali lagi, Jatman dilahirkan oleh NU, bahwa Jatman punya induk organisasinya namanya Nahdlatul Ulama. Sangat menyayangkan bila mana tokoh yang digadang-gadang sebagai ulama sufi, ulama tasawuf, Rois Jatman. Jatman ini organisasi yang sakral, karena ini di dalam NU ini Jatman inilah yang merupakan ulama-ulama ahli torikoh itu, yang urusannya bukan urusan duniawi lagi, tapi urusan itu adalah membimbing umat menuju keridhaan Allah. Nah, ini kami sangat menyayangkan apabila dipimpin oleh oknum yang, mohon maaf, melakukan pembohongan publik, membelokkan sejarah NU, sejarah Jatman, sejarah tokoh Nusantara, kemudian membuat makam-makam palsu, bahkan malah berbisnis franchise makam keramat palsu. Ini kami amat sangat prihatin. Ini NU harus segera bertindak, harus segera membersihkan nama baik NU, membersihkan nama baik para ulama-ulama tasawuf. Secara resmi, karena diundang resmi pula oleh PBNU. Ini dalam rangka pertemuan anak dan bapak. Bukan menentang siapa-siapa dalam hal ini. Saya menyatakan memundurkan diri dari kepengurusan Jatman Husniyah Kecamatan Pakong. Topik kita sore ini adalah Lutfi bin Yahya melawan PBNU, konflik tentang Jatman. NU sebagai bapak, Jatman sebagai anak. Ini paling penting di sini. Perihal instruksi pada Idaroh Aliyah dan Idaroh Wusto Jatman se-Indonesia tentang larangan menghadiri silaturahmi Idaroh Wusto Jatman yang diselenggarakan PBNU. Ditandatangani Rois Am Dr. Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya. Tuh. Kalau bahasa Serang mah duraka. Duraka kalau orang Serang. Sekali lagi, Jatman dilahirkan oleh NU, bahwa Jatman punya induk organisasinya namanya Nahdlatul Ulama. Maka dengan ini kami selaku Rois Jatman menginstruksikan kepada pengurus pleno Idaroh Aliyah dan Idaroh Wusto se-Indonesia. Pertama, Idaroh Aliyah memastikan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut hanya akan dijadikan sarana kudeta dan mengambil alih kepengurusan Idaroh yang sah. Silaturahim tersebut tidak dalam upaya mengkudeta Abah Lutfi Pekalongan. Wong sudah dimisioner kok minta-minta dikudeta, nggak mungkin lah. Jadi jangan dipelintir-pelintir bahwa kami ini mau kudeta. Siapa yang mau kudeta? Tidak dikudeta pun sudah usai masa hidmatnya. Untuk apa sih dipertahankan di jabatan Jatman? Jatman ini kumpulan kaum tarekat, kaum sufi. Sudah harus betul-betul zuhud. Jadi sudah harus meninggalkan jabatan-jabatan duniawi. Kedua, untuk tidak hadir pada silaturahmi yang diselenggarakan oleh PBNU di Hotel Bumi Kota Surabaya pada tanggal 9 September 2024. Siapapun pengurus Idaroh yang menghadiri undangan PBNU dimaksud akan dikenakan sanksi kejam'iyahan secara tegas oleh Idaroh Aliyah. Yang jelas kami ini kalaupun hadir itu sebagai kepatuhan anak kepada bapak. Kepatuhan Banom terhadap induk organisasinya. Kepatuhan Jatman terhadap PBNU. Kalau misalkan pihak Idaroh Aliyah bersikukuh untuk melarang kami, sebenarnya tidak ada hak. Tidak ada hak. Audiens sekalian, saya tampilkan di layar surat dari PBNU. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengundang Idaroh Wusto Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh An-Nadiyah Jatman untuk hadir pada Kamis 19 September jam 12 sampai dengan selesai tempat Hotel Bumi Kota Surabaya. Agenda silaturahmi Jatman bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi agendanya adalah sekali lagi silaturahmi Idaroh Wusto Jatman bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ditandatangani oleh Kiai Haji Zulfa Mustafa,
Waketum, dan Dr. Andes Haji Lukman Hakim, MSI Wakil Sekjen. Tembusan Rois Am PBNU dan Ketua Umum PBNU. Itu surat dari PBNU. Saya langsung ke Kiai Haji Hamdan Suhaimi. Bagaimana Kiai Hamdan? Kiai Hamdan menyikapi adanya surat ini, Yai. Dipersilakan, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan Suhaimi, kapasitas dalam Jatman atau posisi di Jatman sebagai Sekretaris Tani Imdaiyah dari Idaro Wusto Provinsi Banten, Idaro Wusto Jatman Provinsi Banten. Di dalam Jatman ada kira-kira 41 tarekat. Apapun tarekatnya, yang jelas muktabaroh, yang secara jumhur ulama ittifaq bahwa tarekat tersebut tidak melenceng dari syariat dalam koridor mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian karena banyaknya tarekat itu, yang muktabar itu disatukan dalam sebuah wadah organisasi namanya Jam'iyah Ahlul Thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Kenapa memakai kata An-Nahdiyah? Karena Jatman ini adalah diinisiasi oleh ulama-ulama NU. Jadi saya ulangi lagi, lahirnya Jatman ini diinisiasi oleh ulama NU. Itu pada tahun 1957. 1957 ulama-ulama NU berkumpul di Pondok Pesantren Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Lalu Jatman ini baru disahkan pada Muktamar NU di Semarang tahun 1979. Muktamar NU yang ke-26 kalau nggak salah di Semarang tahun 1979. Itu mengesahkan Jam'iyah Ahlul Thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah sebagai badan otonom dari NU. Ini paling penting di sini, bahwa Jatman dilahirkan oleh NU. Sekali lagi, Jatman dilahirkan oleh NU dengan pengertian bahwa Jatman punya induk organisasinya namanya Nahdlatul Ulama. Baru kemudian pada tahun 1980 itu Jatman dapat SK resmi. SK resmi ya, bukan dari Menkumham. SK resmi dari PBNU. SK resmi dari PBNU tentang pendirian atau pengesahan Jatman sebagai badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Nomor surat SK itu adalah nomor 137 garis miring syur titik PB garis miring 5 garis miring 1980. Itu nomor SK peresmian Jam'iyah Ahlul Thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah sebagai Banom Nahdlatul Ulama. Ini legalitas atau legal standingnya di sini nih. Nomor 137 garis miring syur titik PB garis miring angka Romawi 5 garis miring 1980. Jadi Jatman ini sekali lagi adalah banom dari Nahdlatul Ulama. Adapun strukturnya
Jatman tersebut, pertama yang paling tertinggi adalah Majelis Ifta. Pertama adalah Majelis Ifta, yang kedua Majelis Ifadiyah, Majelis Imdaiyah, Majelis Lajnah. Adapun struktur sampai dari atas sampai bawah itu dikenal dengan Idaroh Aliyah, itu adalah pimpinan pusat. Sedangkan Idaroh Wusto itu adalah pimpinan wilayah. Idaroh Syu'biyah itu adalah pimpinan cabang sekelas kabupaten. Tingkat kecamatan adalah Husniyah. Sedangkan tingkat desa itu istilahnya adalah Sa'afiyah. Nah, dalam konteks persoalan hari ini, kami dari Idaroh Wusto Jatman Provinsi Banten sebenarnya sudah mengetahui rencana pertemuan terkait silaturahim tadi yang dibacakan di awal tadi, terkait surat yang dilayangkan oleh PBNU, yakni mengundang Idaroh Wusto. Jadi silaturahim itu sebenarnya hal yang wajar, pertemuan antara induk dan banom, induk dan cabang, anak dan bapak, istilahnya begitu. NU sebagai bapak, Jatman sebagai anak. Itu lumrah sebagai bentuk saling koordinasi, saling silaturahim. Jadi nanti silaturahim tersebut tidak dalam upaya mengkudeta kepengurusan Idaroh Aliyah periode atau masa hikmat 2018-2023, karena memang sudah dimisioner sebenarnya kalau bicara tahun. Karena masa bakti atau masa hikmat Idaroh Aliyah Jatman pimpinan Al-Mukarram Abah Lutfi Pekalongan itu dari 2018 sampai 2023. Itu tuh. Kalau melihat dari beberapa pedoman garis besar haluan organisasi dan juga PDPRT, dan juga melihat laporan pertanggungjawaban bahwa masa hikmat itu jatuhnya di 2023. Artinya sudah selesai. Ini berarti sudah demisioner. Maka Idaroh Wusto menjalin komunikasi ketika masa baktinya ini sudah selesai, tapi belum ada informasi muktamar untuk pergantian kepemimpinan gitu. Nah, sementara Abah Lutfi Pekalongan ini menjabat sebagai Rois Am Idaroh Aliyah itu sudah sejak tahun 2000. Berarti sekarang sudah hampir 20 tahun lamanya. Dalam organisasi itu tidak ada pengembangan, kaderisasi dan regenerasi. Bisa diartikan kalau organisasi macam itu akan terjadi pembusukan karena tidak ada regenerasi atau kaderisasi. Nah, adanya silaturahim ini pengertiannya adalah penyegaran kembali, ya. Pikiran saya mungkin mengasumsi menyegarkan kembali Jatman agar tidak membeku dengan tidak adanya kaderisasi dan regenerasi. Mungkin itu. Nah, kami Idaroh Wusto Provinsi Banten itu jelas menolak instruksi untuk tidak menghadiri di acara
silaturahim tersebut, karena memang silaturahim itu penting antara anak dan bapak, antara Jatman dengan NU, karena Jatman adalah badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Sudah sangat wajar apabila kami bertemu dengan bapaknya. Itu sudah sangat wajar apabila anak pengen ketemu dengan bapaknya. Sementara si anak ini sudah selesai masa hikmatnya, tinggal dikembalikan bagaimana ketentuan dan pelaksanaan muktamar untuk memilih kembali pengurus baru, siapapun itu terserah. Yang jelas kami ini kalaupun hadir itu sebagai kepatuhan anak kepada bapak, kepatuhan Banom terhadap induk organisasinya, kepatuhan Jatman terhadap PBNU. Itu arti seperti itu. Jadi bukan berarti kami membangkang dari pimpinan pusat Idaroh Aliyah. Kalau misalkan pihak Idaroh Aliyah bersikukuh untuk melarang kami, sebenarnya tidak ada hak. Tidak ada hak. Kecuali yang mengundang itu bukan sang bapak, bukan induk. Seumpama organisasi di luar NU, taruhlah silaturahim yang mengundang adalah Persis atau Muhammadiyah, kan nggak nyambung. Tentu harus berdasarkan izin atau rekomendasi dari Idaroh Aliyah. Lah ini kan Idaroh Wusto itu bagian tidak terpisahkan dari Jatman, Idaroh Aliyah Jatman, karena di bawah struktur Idaroh Aliyah. Ini artinya kita sebenarnya ingin silaturahim anak ke bapak, itu tuh. Banom ke induk, itu saja sebenarnya. Tidak perlu diopinikan seolah-olah mau kudeta, mau pengambilan ahlian paksa. Tidak diambil paksa pun sudah selesai sebenarnya masa hikmatnya ini. Jadi tidak benar bahwa silaturahim itu dalam upaya mengkudeta kepengurusan Abah Habib Lutfi Pekalongan. Tidak seperti itu menurut saya. Itu murni anak ingin ketemu bapaknya dalam rangka silaturahim. Ini diperkuat oleh Rois Idaroh Wusto, yakni Abah Kiai Haji Tobari Syadili. Beliau mengatakan hal semacam itu kepada saya. Ini dalam rangka silaturahim, anak ingin ketemu bapaknya, karena dalam masa hikmatnya sudah selesai di tahun 2023. Dari masa hikmat 2018 sampai 2023. Ini tahun 2024. Kami sebenarnya menunggu muktamar Jatman. Surat belum ada, pemberitahuan tidak ada, informasi tidak ada, berita tidak ada. Maka wajar apabila PBNU mengundang Idaroh Wusto seluruh Indonesia dalam rangka kemungkinan minta penjelasan dari perkembangan Jatman karena masa hikmatnya sudah selesai atau dimisioner. Harusnya ada caretaker, mestinya ini ya, caretaker, karena masa hikmatnya sudah selesai. Nah, wong sudah dimisioner kok minta-minta dikudeta, nggak mungkin lah. Jadi jangan dipelintir-pelintir bahwa kami ini mau kudeta. Siapa yang mau kudeta? Tidak dikudeta pun sudah usai masa hikmatnya. Gitu. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan masalah yang lain. Jatman ya Jatman, personal di Jatman ya personal Jatman, pribadi masing-masing. Jangan dicampur adukan pribadi di organisasi. Untuk apa sih dipertahankan di jabatan Jatman? Toh nggak ada apa-apanya, hanya sekedar kita menjaga marwah daripada ajaran tasawuf dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah.
Yang kita cari itu nggak ada sebenarnya. Kita hanya ikhlas karena Allah, hikmat di Nahdlatul Ulama lewat Jatman. Tidak ada niatan apa-apa. Apalagi mempertahankan jabatan atau kedudukan di Jatman ini. Karena apa? Urusan tarekat mah urusan pribadi dengan mursyidnya, dengan jamaahnya. Tidak terkait masalah Jatman kalau masalah tarekat. Hanya saja tarekat kita ini masuk dalam wadah Jatman agar terorganisir, itu saja sebenarnya. Nah, oleh karena itu kami Idarah Wusto akan ikut silaturahim di Surabaya secara resmi karena diundang resmi pula oleh PBNU. Ini dalam rangka pertemuan anak dan bapak. Bukan menentang siapa-siapa dalam hal ini. Gitu. Kalau misalkan ada yang terganggu ataupun tersinggung ataupun pula terganggu, ya saya kembalikan ke mereka. Kita nggak berpikir seperti itu. Tidak ada niatan kudeta, tidak ada niatan apa. Jatman ini kumpulan kaum tarekat, kaum sufi. Jadi yang sudah selesai pada kehidupannya sendiri, yang selesai pada kepentingannya dirinya sendiri, sudah selesai. Nggak ada itu mengejar harta benda, mengejar jabatan, mempertahankan jabatan. Enggak ada. Kita al-khulus anisya fil qalbi, ar-ridha anisya fil qalbi. Jadi kita mah sudah ikhlas, karena memang tarekat itu isinya adalah ikhlas. Perjalanan kita sebagai salik adalah wara, juga zuhud, juga sudah harus uzlah, juga sudah harus taqarrub ilallah, sudah harus lebih meningkatkan muraqabah Allah, sudah harus tawakal Allah, sudah harus betul-betul zuhud. Jadi sudah harus meninggalkan jabatan-jabatan duniawi. Itu yang idealis seperti itu sebenarnya. Jangan ini ada silaturahim aja dianggap diduganya sebagai kudeta. Oh tidak, tidak ada itu. Yang ada adalah kepatuhan anak kepada bapak. Idarah Wusto tunduk pada PBNU, jelas terhadap PBNU. Jadi kita kembali kepada khitoh Jatman, jangan ditarik-tarik kemana-mana. Murni urusannya tarekat, murni urusannya tasawuf, murni urusannya sufism. Jangan ditarik-tarik ke politik. Saya sepakat dengan pendapat Abah Kiai Tobari Sadeli, Jatman jangan ditarik-tarik ke politik, praktis. Oleh karena itu kami Idarah Wusto Provinsi Banten dan mengajak Idarah Wusto Provinsi seluruh Indonesia tidak terjadi tunduk patuh pada PBNU. Jadi menghimbau agar hadir dalam silaturahim tersebut dan menolak instruksi tersebut. Instruksi untuk tidak mendatangi, kita tolak. Yang jelas kita anak mendatangi bapaknya. Mungkin itu sementara. Ya, baik, terima kasih Kiai Hamdan. Sangat jelas mulai dari kronologi historis, struktur organisasi yang khas, dan seterusnya. Bagaimana tuh Bagus Mogi jenengan melihat apa yang terjadi ini? Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pencerahan dari Kiai Hamdan Suhaimi. Berarti emang kita sudah mengetahui bahwasanya dari sejarah awal mula Jatman yang di tahun 1950-an, Jatman itu juga menjadi Banom di tahun 1979. Nah, kemudian di tahun 2019 pun juga sudah ada SK dari NU sebagai Banom dan kepengurusan Habib Lutfi itu, dan rekan-rekan itu adalah sampai tahun 2023 dan sekarang ini sudah demisioner. Nah, kami sebagai warga NU, juga pengamal Thorikoh, TKN, dan juga ibaratnya kami ini ya sebagai jamaah nih prihatin kalau ternyata
ulama-ulama pimpinan di Jatman ini sendiri kok tidak patuh pada aturan yang ada. Nah, jadi dalam hal ini kami memberikan saran masukan kepada Abah Habib Lutfi, Mbok Yao jangan mudah menyatakan ada pihak yang mengkudeta sebagaimana dinyatakan dalam kronologis tadi. Karena ini juga bukan merupakan sebuah kudeta, kepemimpinan kepengurusannya sudah demisioner. Jadi kalau sudah demisioner, mestinya legowo untuk silaturahim, karena kan namanya Jatman ini adalah badan otonom. Nah, tapi kami juga menyayangkan karena dalam surat yang ada, kami melihat ini Jatman kok ada SK Kemenhukamnya tunggal personal. Padahal kan dia semestinya badan otonom di bawah NU. Nah, karena kalau kami melihat nih ketika dalam surat pelarangan dari Jatman kepada anggota-anggotanya menghadiri silaturahim dengan PBNU, itu di kop suratnya ada tulisan SK Kemenhukam. Jadi bukan SK dari PBNU-nya, tapi kami lihat di sini bahkan ada SK Kemenhukamnya langsung. Yang seakan-akan nih Jatman ini berdiri secara independen. Nah, tapi yang ingin kami tanyakan, kok dalam surat pelarangan tersebut Jatman ini di kop suratnya ada SK dari Menteri Menteri Hukumnya langsung sendiri. Seakan-akan Jatman ini sudah merupakan organisasi yang independen karena ada SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia gitu. Gimana itu pendapat Yai tentang adanya SK tersebut Yai di tahun 2019? Ya, jadi masalah ini saya juga belum begitu memahami secara detail terkait badan hukum dari Jatman dari Kemenkumham secara yuridis terhadap Jatman. Nah, setahu saya dan sepaham saya, yang namanya Banom itu SK-nya dari induknya, seperti halnya GP Ansor, PMII, dan juga Fatayat, Muslimat dan lain sebagainya, itu semuanya adalah SK dari PBNU sebagai induk. Lalu tiba kemudian di tahun 2019 Jatman mengajukan ke notaris, tentu maksudnya adalah agar Jatman berbadan hukum. Ini yang saya tidak paham kenapa bisa seperti itu. Padahal Banom itu ya harus taat ataupun berdasarkan induknya gitu. Nah, notaris dari Jatman tahun 2019 yang diajukan adalah Sodikun SH MKN, tinggal di Jakarta Pusat. Ia yang mengesahkan secara badan hukum terhadap Jatman, sehingga kemudian Kemenkumham mengeluarkan SK-nya nomor AHU 00724 1 tahun 2019. Ini perjalanannya saya tidak mengetahui sampai kemudian ada badan hukum dan juga disahkan oleh Kemenkumham. Setahu saya Jatman itu adalah Banom NU. Setahu saya Jatman lahir dari tubuh NU, bukan mandiri berdiri sendiri di luar NU. Ini mah jelas Jatman lahir dari NU tahun 1957, disahkan oleh Muktamar tahun 1979, di-SK-kan oleh PBNU tahun 1980. Saya kira ini sudah menjadi legal standing dari Jatman. Tidak perlu lagi namanya badan hukum dari Kemenkumham. Karena paham saya ini, yang namanya organisasi yang dibina oleh induknya
itu harus mengekor pada induknya. Kecuali kalau misalnya organisasi itu independen, gitu tuh. Namanya Banom itu meskipun otonom dalam hal administrasi dan tata kelola, tetapi secara yuridis itu ada ikatannya dengan induknya yang melahirkan. Nah, ini yang terjadi adalah di tahun 2019 Jatman mendapatkan SK Kemenkumham. Apakah sudah keluar dari NU? Apakah masih berada di NU? Nah, kalau misalkan masih berada di NU, tentu SK yang dipakai itu adalah PBNU. Nah, kenapa bisa ada SK Kemenkumham? Ini yang saya justru bertanya-tanya, kenapa ini harus ada? Apakah memang tuntutan organisasi ketika ditanya oleh Kesbangpol misal atau Kementerian Dalam Negeri, SK Kemenkumham dimintakan umpamanya, ya bisa saja seperti itu. Tetapi yang paling serius dalam ucapan ini atau dalam dialog ini atau diskusi ini, ketaatan anak pada bapaknya. Banom Jatman kepada PBNU itu yang mutlak harus diwujudkan. Jangan sampai kita ini mengatasnamakan NU tapi tidak mengaku NU sebagai induknya. Tuh. Kalau bahasa Serang duraka. Duraka kalau orang Serang. Kalau misalkan kalau tidak mau mengatasnamakan NU, sekalian keluar dari NU, berdiri sendiri gitu, organisasi Jatman berdiri sendiri, tidak mengatasnamakan NU. Ini makan masih NU masalahnya. Makanya saya bertanya-tanya, kok kenapa SK-nya Menkumham, bukan yang dipakai SK PBNU tahun 1980. Kalau kuat kekuatan SK PBNU, karena masih disebutnya menginduk pada NU. Kecuali kalau Jatmannya tidak membawa-bawa nama NU, umpama berdiri sendiri ahli tarekat nih, tidak membawa-bawa nama NU. Ya. Saya sangat sepakat dengan apa-apa kata Kiai Hamdan, juga tadi juga mengutip kata Kiai Tobari Sazili sebagai ketua Jatman yang di Banten. Janganlah Jatman ini dibawa-bawa ke masalah organisasi politik. Dan juga kami juga menyayangkan figur Habib Lutfi ini sendiri, karena kami juga selain pelaku Thorikoh, kami juga merupakan keturunan dari keluarga besar Wali Songo, juga dari keluarga Banten, dan dari garis ibu juga bersambung kepada Pangeran Diponegoro, keluarga Mataram. Kami juga prihatin apabila figur yang menjadi ulama, pemimpin Thorikoh, tasawuf, tapi juga melakukan hal-hal yang bisa kami nyatakan sebenarnya sudah masuk ke bagian pembohongan publik. Jadi misal kami melihat kasus terhadap masalah klaim-klaim masalah silsilah dan sejarah yang dibelokkan. Jadi di sini perlu kami sampaikan kepada publik, ini harus diwaspadai secara bersama-sama. Figur yang seperti ini tidak pantas untuk kita jadikan rujukan. Dan ini perlu dari pihak PBNU ataupun kita bersama-sama untuk mengkritisi dan juga menyelamatkan NU dari pembelokan-pembelokan yang sudah ada. Misalkan tidak betul bahwasanya pendirian NU itu didirikan juga inisiatornya adalah Habib Hasim yang diklaim sebagai kakeknya Habib Lutfi. Ini merupakan pembelokan sejarah yang sudah masuk ke suatu buku pelajaran yang harus diluruskan kembali bahwasanya itu tidak betul. Nah, kalau untuk sejarah Jatman, Kiai Halwani juga sudah meluruskan. Nah, itu berarti kita melihat adanya bukti selain pembelokan sejarah NU, adanya pembelokan sejarah pada Jatman itu sendiri, dan juga pada tokoh-tokoh yang berjasa di Nusantara. Misalkan Pangeran Diponegoro itu dibelokkan bernama Habib Hamid bin Toha bin Yahya. Padahal kita punya data primer sejaman yang ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro, yakni Babat Diponegoro, bahwasanya beliau adalah putra daripada Sultan Hamengkubuwono III Jogja.
Sehingga tidak betul apabila diklaim beliau sebagai Habib Hamid bin Toha bin Yahya, yang juga pengklaiman ini juga bahkan keturunannya ini dibelokkan, yakni yang dinyatakan sebagai guru daripada Habib Lutfi sendiri, yakni Kiai Abdul Malik di Banyumas. Nah, Abah Malik ini dibelokkan dalam buku Kanzus Sholawat itu seakan-akan Mbah Malik ini adalah bin Yahya. Jadi Mbah Malik itu yang sebenarnya nasab aslinya adalah Abdul Malik bin Ilyas bin Ali Dipowongso bin Pangeran Dipenengrot bin Pangeran Dipenegoro bin Hamengkubuwono III. Jadi sama sekali bukan ke bin Yahya. Tapi dalam buku Kanzus Sholawat itu dibelokkan seakan-akan Mbah Malik ini Malik bin Ilyas bin Yahya, padahal kan bukan. Nah, jadi kami sangat menyayangkan bila mana tokoh yang digadang-gadang sebagai ulama sufi, ulama tasawuf, Rois Jatman ini organisasi yang sakral. Karena ini di dalam NU ini, Jatman inilah yang merupakan ulama-ulama ahli thoriqoh, itu yang urusannya bukan urusan duniawi lagi, tapi urusan itu adalah membimbing umat menuju keridhaan Allah. Nah, ini kami sangat menyayangkan apabila dipimpin oleh oknum yang, mohon maaf, melakukan pembohongan publik, membelokkan sejarah NU, sejarah Jatman, sejarah tokoh Nusantara, kemudian membuat makam-makam palsu, bahkan malah berbisnis franchise makam keramat palsu. Ini kami amat sangat prihatin. Ini NU harus segera bertindak, harus segera membersihkan nama baik NU, membersihkan nama baik para ulama-ulama tasawuf, karena apabila ulama tasawuf ini dipimpin oleh pihak-pihak yang seperti ini, apalagi ternyata sudah dimisioner. Nah, janganlah kami berikan saran, masukan, jangan sebagai mengaku ulama tasawuf, tapi berupaya mempertahankan posisinya secara politis. Anda sudah cukuplah menjadi one team press, itu sudah menjadi suatu kedudukan yang luar biasa dalam ini. Anda juga sudah punya pimpinan Kanzus Sholawat, umat juga sudah banyak yang hormat. Kami harap jangan meneruskan perbuatan-perbuatan yang malah dekat dengan dosa. Harap tobat, bahkan kalau kata-kata guru gembul di Robito Alawiyah, tidak hanya beliau tapi semuanya itu harus mawas diri. Nah, cuman dalam kasus ini kita jelaskan kepada Habib Lutfi untuk jelas mawas diri. Yang tadi disebutkan bahwa ada akta Kemenkumham pendirian Jatman. Ini kalau saya pelajari struktur kronologis dan surat yang kita pegang hari sore ini nampaknya benar kata Tubagus Mogi Nur Fadil, ini nampaknya PBNU lah yang dikudeta dalam hal konteks Jatman ini. Jatman hendak diambil dari PBNU kemudian diberdirikan sendiri. Dan singkat saja, menurut Kiai Hamdan, bagaimana pandangan saya yang barusan ya? Ya, memang idealnya bahwa Jatman itu tetap memakai SK PBNU sebagai induk organisasi. Itu idealnya begitu. Tetapi kemudian kalau misalkan pihak Kemendagri, dalam hal ini Kesbangpol, meminta badan hukum karena memang ada aturan dari Permen Dagri umpama, ya kemungkinan dari sanalah latar belakang itu adanya SK Kemenkumham. Ini mah positif thinkingnya saja ya. Betul. Ya, praduga tak bersalah. Ya, praduga tak bersalah. Karena memang organisasi seperti kepemudaan, kayak partai politik, kayak kemasyarakatan dan yayasan, sampai yayasan itu diminta dasar legalitasnya itu dari Kemenkumham. Kemungkinan besar Jatman ini pun arahnya ke sana, diminta secara legalitas oleh Kemendagri berdasarkan Kemenkumham gitu tuh. Ya, baik. Bukan sebagai sebuah pencurian secara halus, bukan. Oh, enggak, ya, baik. Saya belum mengarah ke sana gitu, belum ya. Lainnya juga seperti itu. Hampir rata-rata bernama organisasi harus terdaftar di Kesbangpol. Gitu.
Tapi kalau misalkan secara de facto, de jure dan secara historikal, itu Jatman adalah anak dari NU. Itu sudah jelas. Baik. Oke, Ya, izin. silakan. Itu bagus Mogi. Oke, Mas Devki. Ya, baik. Jadi artinya ini apa yang disampaikan Kiai Hamdan ini kan suatu bentuk akhlak daripada seorang kiai tasawuf, ya, itu husnuzon dulu, praduga tak bersalah. Tapi intinya begini, kalau kami melihat di sini surat undangan dari PBNU ini kan juga jelas mungkin arahnya juga untuk tabayun. Nah, karena dalam Islam ini kan kita perlu tabayun. Kenapa nih ibaratnya sudah demisioner, kok belum ada muktamar-muktamar? Maka pertanyaan Mas Rifki tersebut tentang hal tersebut memang itu mestinya ditabayunkan. Makanya kami himbau dalam YouTube podcast ini, Mbok Yao, Abah Habib Lutfi yang mulia beserta jajaran-jajaran ini ya, ikutilah undangan PBNU untuk silaturahim, untuk tabayun. Silahkan menjelaskan. Kan kita juga memang nggak tahu persis kenapa ada SK yang seakan-akan independen gitu. Kan tadi kata Ki Ageng Matraman alias Kiai Hamdan nih, beliau dengan husnuzonnya bisa jadi seperti itu. Tapi bentuknya bagaimana, faktualnya bagaimana, yaitu perlu tabayun. Nah, makanya untuk tabayun tersebut, monggo Abah Habib Lutfi hadirlah ke undangan PBNU dan jangan melarang-larang para kiai-kiai Jatman yang lain yang punya kesadaran bahwasanya Jatman ini sebagai badan otonom PBNU jangan dilarang untuk tidak boleh hadir, jangan diancam akan diberikan sanksi tindakan, karena yang diketahui oleh para anggota Jatman yang masih berkesadaran bahwasanya Jatman ini adalah badan otonom daripada PBNU, ya ini satu induk, PBNU adalah induknya daripada Jatman. Nah, Mbok Yao kalau sudah ada undangan, wajib loh menghadiri undangan, apalagi yang maslahat gitu. Juga sebagai tempat media untuk bertabayun, silaturahim. Nah, ini harusnya wajib dihadiri, bukannya malah nggak mau hadir, kemudian nyuruh yang lain jangan hadir, memfitnah bahwasanya ini ada kudeta. Nah, itu kalau menyatakan ada mau kudeta, dalam pandangan kami itu merupakan fitnah. Wong sudah demisioner kok malah menganggap yang hadir akan menjadi ajang untuk mengkudeta. Kudeta itu kalau belum demisioner. Ini sudah demisioner, kok malah melarang-larang, memberikan ibarat itu ancaman. Kalau menurut kami itu surat tersebut adalah bukti adanya ancaman kepada kiai-kiai yang menyadari bahwasanya Jatman ini adalah badan otonom daripada PBNU. Jadi karena kita ini hanya tidak bisa berandai-andai, maka kami himbau silakan Abah Habib Lutfi dan jajarannya yang sudah demisioner sebenarnya hadirlah undangan PBNU untuk silaturahim dan tabayun. Dan kami menghargai para kiai-kiai Jatman yang punya kesadaran bahwasanya Jatman itu aslinya adalah badan otonom daripada PBNU, sehingga insya Allah akan tetap menghadiri undangan PBNU dan mengindahkan surat himbauan dari pengurus yang sudah demisioner. Nah, itu jadi kami menghargai kalau ada yang tetap hadir. Jadi mungkin demikian dari kami. Ya, terima kasih kepada Tuh Bagus Mogi Nurbadir Satya, dan terima kasih pada Ki Haji Hamdan Suhaimi atas kerawuhannya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da. Saya Abdul Hamid Abdul Raqib An-Naqsyabandi. Pada kesempatan ini saya menyatakan memundurkan diri dari kepengurusan Jatman Husniyah Kecamatan Pakong. Selama ini saya mengabdi dan berkhidmat dalam kegiatan-kegiatan Jatman di Kecamatan Pakong. Maka pada malam hari ini saya nyatakan saya keluar dari kepengurusan Jatman Pakong, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Idarah Husniyah Kecamatan Pakong, dan termasuk jajaran kepengurusan di Jatman Idarah Jatman Husniyah Kecamatan Pakong juga menyatakan
pengunduran diri selama belum ada pembenahan dari PBNU untuk kepengurusan Idarah Aliyah Jatman. Apalagi saat ini ada indikasi pelanggaran dan pembangkangan dari Idarah Aliyah Pusat, Jatman Pusat kepada PBNU. Selama Idarah Aliyah tidak takdim dan tidak sam'an wa ta'atan kepada PBNU, maka kami dan saya pribadi dan semua pengurus Jatman di wilayah Kecamatan Pakong ini akan mengundurkan diri dari kepengurusan Jatman. Maka dari itu, kalau seumpama ada indikasi, apalagi ada indikasi Jatman Idarah Aliyah mempunyai Menkumham sendiri di luar PBNU, maka kami tidak akan mengikuti Idarah Aliyah pimpinan yang sekarang. Kami akan terus mendukung PBNU untuk kesempurnaan Jatman Jam'iyah Thariqah An-Nahdiyah ke depan, agar supaya ada pembenahan. Semoga Allah terus. Keputusan ini kami ambil tanpa ada tendensi apapun, tanpa ada paksaan dari siapapun. Kami ambil keputusan ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video terkait masih tentang polemik Nasabah Alawi yang kali ini membahas tentang bagaimana tokoh Jatman di mata masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga menjadi pencerahan atau tambahan ilmu kita tentang keislaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.